Selamat pagi, menjuah-juah. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan tugas pekerjaan kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kepadamu kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang melindungi kehidupan kami. Dan saat ini sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mohon kami dibimbing agar kami beroleh pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini dari Roma 5 ayat 4, demikian tertulis. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang mau setia melakukannya. Saudara, tema renungan pagi ini, ketekunan dan kesabaran. Iman berhubungan erat dengan pengharapan. Iman yang berasal dari kasih karunia Allah bermuara pada pengharapan. Setiap orang yang sedang mengalami penderitaan pasti memiliki pengharapan agar penderitaannya segera berakhir. Jadi, ada hubungan antara penderitaan dengan pengharapan. Menurut Rasul Paulus, dalam perikop ini, pencapaian pengharapan di tengah penderitaan merupakan proses yang bertahap dan berkesinambungan, serta di dalamnya akan ditunjukkan kualitas hidup beriman seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Secara berurutan, Paulus menyebutkan proses tersebut dimulai dari penderitaan yang menghasilkan ketekunan untuk menerima dan menjalani penderitaan. Dan penderitaan itu yang memacu seorang untuk tekun menemukan makna dari penderitaan yang sedang dijalaninya. Dengan tekun, ia berusaha untuk menemukan jalan keluar dari penderitaan tersebut. Jadi ketekunan itu diwujudkan olehnya ataupun yang sedang mengalami penderitaan dengan cara melatih diri untuk bertahan dari gempuran penderitaannya. Orang yang tekun akan selalu mencari strategi atau cara-cara tertentu agar tidak kalah dari penderitaannya itu. Maka dia bukan saja menjadi orang yang sabar, melainkan juga kreatif dalam bertahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan pada akhirnya tahan uji membawa pada pengharapan. Demikian kata Paulus. Ketika seseorang tahan uji, dia akan terus hidup dalam pengharapannya. Maka dia tetap bertahan, sabar, mencoba dan mengembangkan kreativitas dirinya. Meskipun dalam proses dia jatuh bangun, gagal berhasil, dan daya kreativitas ini muncul ketika ada harapan bahwa penderitaan ini pasti berakhir. Jadi seluruh proses iman dan penderitaan berdasarkan firman Tuhan ini dapat kita pelajari dari kehidupan keseharian kita. Misalnya, proses hancurnya sebuah batu karang oleh air laut
Batu karang yang identik dengan keteguhan, kekuatan, dan kekokohan, sedangkan air laut identik dengan kelembutan, kelenturan, ikut arus. Sehingga air selalu dianggap lebih lemah dibandingkan batu karang. Tapi kalau kita lihat proses selanjutnya, justru yang menang itu adalah air. Coba aja kita perhatikan, bongkahan batu karang yang besar dapat hancur berkeping-keping karena diterpa oleh ombak kecil maupun ombak besar secara terus-menerus di laut. Dan batu karang yang ditetesi air laut yang mengalir turun dari tempat yang tinggi. Walaupun air hanya setetes demi setetes, tetapi lama-kelamaan batu akan berlubang dan pecah. Karena air melakukan tindakan yang sama secara terus-menerus terhadap batu karang tersebut. Ini yang dimaksudkan tadi, makna dari sebuah kesabaran dan ketekunan. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita agar tekun dan sabar. Dikala terjadi penderitaan, maka kita belajar dari air yang saya umpamakan tadi. Batu sekeras apapun dapat dihancurkan oleh air yang menetes. Terjangan ombak air laut yang terus-menerus dapat menghancurkan batu karang yang kokoh. Demikian juga, penderitaan hidup ibarat batu yang kokoh dapat kita taklukkan dengan ketekunan dan kesabaran. Sebagaimana kelembutan, kelenturan air yang senantiasa mengalir ke tempat yang rendah. Gambaran ini mengisyaratkan sikap kerendahan hati di hadapan Allah, untuk senantiasa kita mengandalkan kuasa pertolongannya. Demikian juga sebagaimana pada ayat yang kelima disebutkan, dan pengharapan tidak akan mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Saudaraku yang terkasih, mari tetap kita terus tekun dan bersabar ketika ada penderitaan kita alami, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kepadamu kami bersyukur karena kami telah menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini kami jadikan sebagai pedoman yang menuntun dan membimbing kehidupan kami. Berkati kami Tuhan untuk berkarya pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.